Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ternak Ayam Kampung Bima 75. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan sore kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan keselamatan ya sahabat ya. Di video yang singkat ini saya akan sedikit berbagi tips ya sahabat ya. Berbagi tips tentang masalah seputar perawatan ayam kampung dan pemberian pakan terhadap ayam kampung ya sahabat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila sahabat mempunyai lahan sempit, jangan khawatir ya sahabat ya, jangan putus asa ketika sahabat bertujuan untuk mengembangbiakan ternak ayam kampung. Jangan khawatir sahabat, saya akan berbagi tips sedikit untuk sahabat dimanapun berada. Pertama-tama sahabat harus menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu, seperti bibit ayam indukan, pejantan dan betinanya ya sahabat ya. Sahabat cukup membeli sepasang ayam kampung jantan dan betinanya ya sahabat ya. Langkah yang pertama yang harus diperhatikan ketika sahabat memilih bibit ayam kampung, sahabat harus lebih jeli lagi, lebih hati-hati lagi. Yang mana ayam kampung tersebut kita harus perhatikan lebih teliti dari postur atau fisik tubuhnya ya sahabat ya. Bulu-bulunya harus bersih, matanya harus terang, bersih, bersinar ya sahabat ya, tidak kusam, baik itu pejantan maupun betinanya ya sahabat ya. Setelah itu kita satukan pejantan dan betinanya di kandang khusus, bertujuan untuk agar pejantan dan betinanya dalam proses kawinnya supaya lebih fokus lagi ya sahabat ya. Biasanya untuk memasuki betina dalam proses bertelur sekitaran berumuran 6-7 bulanan ya sahabat. Itu tergantung lagi kembali ke bibit ayam. Biasanya ada yang hanya 6 bulan sudah mulai bertelur, terkadang ada yang sudah berumuran 7 bulan baru bertelur ya sahabat ya. Itu yang membuat ayam cepat bertelur. Kita harus juga memperhatikan dari segi pakan dan minumannya ya sahabat ya, lingkungannya juga, pekarangan umbaran maksud saya seperti ini ya sahabat ya. Dan ada kandang khusus ya sahabat, kandang yang dimana pejantan dan betinanya kita akan satukan ya sahabat ya. Di kandang contohnya seperti ini, kita bersihkan ini seperti ini sahabat, agar suasananya nyaman. Sengaja saya tempatkan di atas bawah supaya lebih nyaman lagi. Dan ini contoh indukan yang sudah mulai bertelur. Ini telur yang kedua ya sahabat ya, telur yang kedua. Alhamdulillah setelah saya satukan di kandang khusus dengan pejantannya ya sahabat ya, di sini sudah mulai bertelur dan indukannya ini sekitaran usia 6 bulanan sahabat ya. Itu kembali lagi tergantung kepada para sahabat cara merawatnya, dari entah itu dari pakannya atau minumannya atau vitaminnya ya sahabat ya. Dan kita jangan lupa untuk selalu membersihkan lingkungannya.
karena sangat menunjang sekali, sangat berpengaruh ya sahabat ya. Ketika sahabat membersihkan kandang, tempatnya ya sahabat ya, pakan dan minumannya, itu sangat berpengaruh sekali untuk pertumbuhan ayam ya sahabat ya, agar hasilnya lebih optimal lagi. Dan langkah yang berikutnya sahabat, ketika sahabat ingin mengembangbiakan ternak ayam kampung, sahabat juga harus memperhatikan kenyamanan tempat umbaran ya sahabat ya. Sahabat harus membuat terlebih dahulu pagar di sekeliling pekarangan umbaran ayam kampung ya sahabat ya. Harus dirapihkan, pagar-pagarnya diperhatikan, jangan sampai ada hama, penyakit atau tikus atau binatang-binatang yang lainnya yang akan nanti merugikan terhadap ternak ayam kampung kita ya sahabat ya. Kita pertama harus mencari bahan indukan yang lebih bagus lagi ya sahabat ya. Jangan sampai loyo, jangan sampai kurang bagus. Jadi kita perhatikan dari postur tubuhnya dan usianya sudah benar-benar maksimal, dan kita buatkan kandang khusus untuk proses pengkawinannya ya sahabat ya. Kita buatkan kandang seperti ini. Dan sahabat tidak harus selalu menyatukan pejantan dan betinanya di tempat kandang, contohnya seperti ini sahabat ya. Sahabat umbar saja ya, ayam pejantan dan betinanya ini seperti ini sahabat ya, umbar saja. Nanti lambat laun dia akan bisa beradaptasi dengan sendirinya sahabat ya. Kita kasih pakan dan minumannya di tempat kandang yang itu saja. Nanti lama kelamaan dia bisa beradaptasi, dan nanti masuknya juga akan ke kandang yang kita kasih pakan dan minumannya sahabat ya. Itu emang proses ya sahabat ya, biasanya 1 sampai 2-3 hari kita kandangin dulu, kita masukkan ke dalam kandang seperti ini sahabat ya. Nanti lama kelamaan ayam tersebut bisa beradaptasi dan bisa masuk sendiri. Jadi sahabat tidak harus repot untuk menggiringnya masuk ke dalam kandang ya sahabat ya. Ini sedikit tips dari saya ya sahabat ya. Jadi untuk meringankan kerja kita. Dan ayam kita umbar bebas di lahan pekarangan seperti ini sahabat ya. Yang dimana bertujuan untuk biarkan ayam-ayam mencari pakan dengan sendirinya. Nanti kita harus perhatikan di mana jam-jam tertentu kita harus memberi pakan, seperti di pagi hari ya sahabat ya, sekitar jam 7.30 atau setengah 8-an pagi ya sahabat ya. Dan untuk berikutnya di sore hari. Selain jam-jam tersebut, kita umbar saja ayam kita ya sahabat ya. Kita umbar biar dia mencari makan sendiri, dan secara tidak langsung ayam-ayam ini bisa beradaptasi. Hanya dengan 1 indukan saja sahabat bisa mempunyai beberapa anakan ayam ya sahabat ya. Asal sahabat bisa merawatnya dengan baik dari segi pakannya dan minumannya. Dan masalah pakan sahabat ya, kembali lagi saya membahas sedikit masalah pakan. Sahabat tidak harus selalu membeli pakan dari pabrikan. Sahabat juga bisa meraciknya atau membuatnya dengan bahan-bahan alternatif, bahan limbah dari rumahan juga bisa ya sahabat ya, seperti di video yang lalu.
Alhamdulillah saya juga udah berhasil. Alhamdulillah sahabat ya. Sahabat juga bisa membuat bahan pakan alternatif dengan bahan dedak dan campuran daun-daunan atau sayur-sayuran yang lainnya sahabat ya. Dan ingat sahabat, saran dari saya ini boleh dipakai dipergunakan oleh sahabat ketika sahabat mencampur dan menggunakan dedak dengan air panas ya sahabat ya, atau air hangat ya sahabat ya, untuk mengeluarkan aroma dedaknya ketika dicampur dengan air hangat dan membuat lahap ayam untuk pertumbuhan ayam juga sangat optimal ya sahabat ya. Sahabat nanti akan bisa membedakan ketika dicampur dengan air dingin dan bisa membedakan juga ketika dicampur dengan air panas atau hangat ya sahabat ya. Sepertinya sahabat bisa memahami dan memaklumi saya masih pemula. Mohon saran dan masukannya dari para sahabat yang sudah senior dimanapun berada. Terima kasih atas support dan dukungannya ya sahabat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Tinggalkan saran dan pesannya ya sahabat ya. Saya selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat dimanapun berada yang telah mensupport, mendukung di channel ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda ya sahabat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, nanti di video berikutnya kita akan bahas cara perawatan atau menangani ketika ayam mengalami sakit, cacingan atau dan lain-lainnya sahabat ya. Kita akan nanti bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.